Hari ini kita bersyukur bahwa kita ada di satu perayaan yang luar biasa. Kalau tidak ada hari ini, maka sia-sialah kepercayaan kita kepada Kristus. Kalau Yesus nggak bangkit, ngapain saudara dan saya percaya dia? Dan itu kata-kata yang seperti itu harus benar-benar ada. Sekarang dia bangkit, itu menandakan bahwa satu, dia Allah, dia hidup. Amin. Nah, saudara, kita percaya kepada Allah yang hidup. Kita percaya kepada Allah yang hidup. Dia bangkit dari kematian. Tidak ada manusia yang bisa bangkit dari kematian. Hanya Allah yang bisa bangkit dari kematian. Yang setuju katakan amin. Ya. Dan Yesus bangkit dari kematian. Itu menandakan bahwa dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia berasal dari surga. Dan dia turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Saudara tahu bahwa Yesus sudah tahu ketika dia datang ke dalam dunia ini dia mati. Tapi dia mau datang saja karena dia mengasihi saudara dan saya. Karena kasihnya yang apa tuh tadi? Mengubah hidupku. Karena kasihnya yang apa lagi? Selalu ada. Kasih siapa? Kasih bagiku, karena pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat saudara, saudara itu bukan terluka saja, tapi semua hidup saudara itu amburadul. Semua hidup kita itu amburadul. Yang setuju katakan amin. Ya, kita tanpa Yesus itu nggak ada apa-apanya. Tapi dia mau datang dengan darahnya yang tercurah di kayu salib untuk menghapuskan setiap yang amburadul dalam hidup kita. Makanya hari ini kamu dan saya bukan orang yang amburadul. Haleluya. Saudara-saudara dan saya itu bukan orang yang apa? Orang yang cuma biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita ditebus oleh darah Allah, darah Kristus. Begitu mahalnya darah itu dalam hidup kita, itu menebus kita. Nah hari ini kalau kamu sudah ditebus, kamu bukan orang biasa-biasa. Setuju katakan amin? Kamu orang yang luar biasa. Ngapain Allah yang dahsyat, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini turun untuk menyelamatkan kamu dan saya? Kenapa? Coba pikir. Coba pikir gitu. Dengar, waktu malaikat jatuh, Allah tidak turun cari. Allah nggak selamatkan dia. Tapi ketika manusia, saudara dan saya jatuh dalam dosa, Allah cari. Pertanyaannya, kita ini siapa? Halo? Coba bertanya dalam dirimu dan lihat kebenaran firman Tuhan. Siapa kita? Alkitab bilang begini, kamu bukan lagi hamba, tetapi anak ketika ditebus oleh darah Yesus. Setuju katakan amin? Kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu sudah ditebus oleh darah Yesus menjadi anak, anak Allah. Artinya kalau kamu anak, kamu mewarisi semua kepunyaan Bapa. Dengar saudara, kesadaran itu yang harus ada di dalam kehidupan kita semua. Amin. Lain lagi, kamu itu gambar diri Allah yang sempurna. Lihat, waktu kamu belum jatuh dalam dosa, kamu itu gambar diri Allah yang sempurna. Tapi ketika kamu jatuh dalam dosa, gambar diri Allah itu rusak dalam hidup. Makanya Yesus datang untuk memulihkan gambar diri itu. Dengar baik-baik. Lebih hebat mana? Allah mengotori tangannya untuk membuat kita menjadi manusia yang seperti dia. Dan dengar, atau dia mati untuk menyelamatkan kita, membuat gambar diri itu sempurna. Hebat mana? Hebat mana? Jawab, ayo. Halo? Semua udah makan pagi kan? Amin. Yang makan cuma satu, yang lainnya belum. Ya Tuhan Yesus, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Gambar diri Allah di dalam mana yang lebih wow, lebih hebat. Ketika Allah mati bagimu, itu lebih hebat. Ketika dia menciptakan manusia pertama, dia cuma mengotori tangannya.
Tapi ketika dia memulihkan gambar dirimu, dia harus mati. Nah, baik. Dia harus mati untuk menyelamatkanmu. Supaya gambar diri itu sempurna kembali. Halo, ini saya dan saudara itu luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Makanya Alkitab bilang ini, kamu berharga dan mulia. Sekali lagi dengar, kamu berharga dan mulia. Bilang kiri kanan, kamu berharga dan mulia. Jangan lagi bilang begini, aduh siapa aku ini? Aku ini manusia tidak, enggak ada, saudara. Orang kalau bilang begitu dia belum ditebus oleh darah Yesus. Dengar baik. Orang kalau ngomong seperti itu menjatuhkan dirinya, itu dia belum ditebus oleh darah Yesus. Dia belum sadar bahwa hidup dia sudah ditebus oleh darah Yesus. Ketika kamu ditebus oleh darah Yesus, dengar, pemulihan gambar diri Allah dimulai dalam hidup kamu. Haleluya. Dengar, semua potensi Allah itu ada di dalam hidup. Ini berkali-kali saya ngomong supaya kita sadar loh. Kadang-kadang kita nggak sadar. Dengar, ketika Adam menciptakan, masih batu kan? Masih apa? Masih patung kan itu? Allah bilang begini, mari kita, kata kita itu menunjukkan Trinitas. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia bilang ini, mari kita menjadikan manusia segambar dengan kita. Saudara diciptakan dengan potensi Allah yang sempurna. Halo? Dengar baik. Jadi bukan satu pribadi, tapi 3 pribadi di dalam satu itu yang menciptakan kita. Jadi semua potensi itu ada di dalam hidupmu hari ini. Oh enggak, amin. Amin. Terus maunya gimana? Maunya apa? Dijadikan biasa-biasa gitu aja. Kalau dijadikan biasa-biasa, Tuhan gak turun cari kita untuk menebus kita. Tapi kamu dijadikan seperti itu, seperti gambar Allah yang sempurna dan potensi Allah yang sempurna ada dalam hidupmu. Makanya dia harus turun cari kamu untuk menyelamatkan kamu dari dosa. Wah, betapa berharga, betapa mulianya engkau di mata Allah. Makanya ketika kamu berdosa, kamu ngelawan dia, kamu hancur-hancur, tapi dia tetap turun cari kamu. Keren banget itu Allah kita, yang kita percaya. Makanya gini, jangan sia-siakan pengorbanannya di kayu salib bagi kita. Bilang kiri kanan, kamu jangan sia-siakan. Nah, perayaan Paskah hari ini kita temanya puasa kebangkitan. Ya, puasa kebangkitan. Saudara lihat, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, itu karena kuasa Allah yang membangkitkan dia. Amin. Waktu dia mati itu secara manusia, karena Allah nggak bisa mati, betul kan? Allah nggak mati, Allah nggak mungkin mati. Jadi yang mati itu 100% manusia Yesus yang ada dalam kuburan itu 100% manusia Yesus. Tapi kita kan tahu begini, Yesus itu datang ke dalam dunia 100% manusia dan 100% Allah. Dia 100% manusia dan dia 100% Allah. Nah, waktu kematian Kristus di kayu salib, itu dia manusia. Karena semua dosa ditimpakan bagi dia. Dia yang tidak pernah berdosa ditanggungkan dosa dari kita bagi dia. Makanya Allah memalingkan muka dari dia. Saudara lihat, Yesus tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa selama hidupnya. Cuma ketika dia ditimpakan dosa itu, Allah memalingkan muka dari dia. Itulah kenapa Yesus ketakutan banget. Dia takut jangan sampai Allah meninggalkan dia. Tapi kisah itu terjadi karena memang harus. Karena Allah tidak mau bercampur dengan dosa. Amin, saudara? Amin. Ya? Allah tidak mau bercampur dengan dosa, makanya dia memalingkan mukanya dari anaknya sendiri. Karena siapa? Karena dosa Bapak, Ibu, dan saya ditimpakan bagi dia. Halo? Nah, dia bangkit dari antara orang mati itu karena kuasa Allah. Kuasa yang ada di dalam diri dia itu yang membangkitkan dia. Amin. Amin, saudara. Kuasa kebangkitan, kuasa Allah dalam kehidupan Yesus itu yang membangkitkan dia sehingga dia bangkit dari antara orang mati. Dan hari ini kita hidup dengan kuasa kebangkitannya. Setuju, katakan amin.
Yang setuju katakan amin. Iya dong. Karena dia bangkit dengan kuasa. Makanya sekarang kita hidup dengan kuasa kebangkitan itu. Roh Kudus yang selalu berkarya dalam hidup kita, itu yang memampukan kita. Nah, saudara dan saya orang-orang hebat di dalam Tuhan. Orang-orang yang luar biasa di dalam Dia. Yang harus kita percaya bahwa Tuhan itu, Tuhan di dalam Kristus itu, yang punya kuasa itu, Dia selalu menyertai saudara dan saya. Dan hari ini dengan Dia bilang, aku memberikan kuasa bagimu. Hari ini saudara dan saya juga punya kuasa. Yang setuju katakan amin. Ya, kita punya kuasa. Karena kita sudah diberikan otoritas oleh Allah di dalam hidup kita. Dengar, dari palungan kepada salib, itu merupakan satu perjalanan kasih Yesus bagi setiap umat manusia. Kebangkitan yang mempertegas bahwa kuasa dan kasihnya tetap ada bagi manusia. Saudara perhatikan, dari palungan sampai kepada salib, itu bentuk kasih Allah di dalam hidup kita. Coba lihat, saudara, bagaimana seorang Allah yang mau lahir di kandang domba? Harusnya dia lahir di istana, betul kan? Kalau dia lahir di istana, kira-kira orang miskin, orang sederhana bisa nggak sampai di istana? Nggak bisa sampai di istana. Itu bentuk kasihnya, cintanya bagi kita. Makanya dia rela lahir di kandang yang indah, supaya semua kalangan, semua golongan bisa datang kepada dia. Itu bentuk kasihnya bagi kita. Jadi dari palungan sampai ke salib, kalau saudara lihat, itu bentuk kasih Yesus di dalam hidup. Haleluya, amin saudara. Amin. Kalau dia mau, gampang dia lahir di sana. Bisa nggak? Bisa, dia Allah. Dia bisa lakukan itu. Cuma persoalannya bisa nggak? Semua orang datang ke situ? Enggak, nggak bisa. Tapi semua orang bisa datang di palungan? Bisa. Amin. Semua orang bisa datang di palungan. Itu bentuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kebangkitan Yesus merupakan pembuktian kemenangan Yesus atas setiap dosa. Hal ini juga sebagai wujud untuk memulihkan manusia dari kuasa kematian atau maut. Kebangkitan Yesus menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dia Tuhan yang hidup, membuktikan bahwa Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Suara gue keren kan? Ku tak gentar, karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dengan tepuk tangan bagi Yesus. Dia hidup. Dia hidup. Yesus hidup. Itu menandakan bahwa Dia Allah. Dia Tuhan. Jadi nggak ada lagi orang yang meragukan kealahan Yesus. Kita sebagai orang-orang yang percaya Dia, nggak boleh lagi meragukan. Yesus Allah atau enggak? Sudah lihat di media sosial banyak sekali yang cerita tentang itu. Betul kan? Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya, kita yakin, kita imani, kita percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Buktinya apa? Dia bisa bangkit dari antara orang mati. Itu bukti bahwa Dia Allah. Haleluya. Amin saudara. Nah mari kita semua orang-orang yang sudah ditebus dengan kebangkitan Kristus, kita harusnya bergairah di dalam Dia. Kita punya kuasa untuk menaklukkan segala hal. Jangan bilang begini, aduh susah banget ya sekarang bisnis. Gak ada yang susah di dalam Tuhan. Gak ada. Ketika kamu sudah ditebus oleh darah Yesus, Dia pelihara kamu, Dia jaga kamu. Ngapain Dia tebus kamu kalau Dia biarkan kamu menderita? Halo, yang suka bikin menderita cuma kamu, bukan Yesus. Dia tebus kamu supaya kamu berkelimpahan. Amin. Yang setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Amin. Nah, itu orang yang ditebus itu pasti orang yang berkelimpahan. Cuma kadang-kadang ini pola pikir kita yang buat kita menderita. Gitu. Pola pikir saudara itu yang buat saudara menderita. Karena gini, pola pikir saudara itu yang menentukan sikap saudara. Pola pikir saudara itu yang menentukan hati saudara bergerak kemana. Tindakan saudara akan bergerak kemana. Makanya Yesus bilang begini, Alkitab bilang begini, pikirkanlah yang manis sedap didengar, dan semuanya pikirkan yang baik-baik.
Jangan pikirkan yang jelek. Jangan pikirkan, aduh hari ini nggak ada yang beli. Ini jangan. Kamu sudah ditebus seperti dia yang melihara kamu. Amin. Bilang gini kan, Yesus pelihara kamu. Ini jaga kamu. Udahlah, gak usah ngomong yang macam-macam lah, saudara. Kita lihat, Paskah sebagai kemenangan. Ya, Paskah adalah bukti bahwa Kristus telah mengalahkan maut dan dosa, sehingga kita juga dapat memiliki kemenangan dalam hidup kita. Kebangkitan Kristus adalah jaminan hidup kekal bersama. Jadi kebangkitan Kristus itu adalah jaminan kemenangan bagi kita. Hidup kekal bersama dengan Kristus di sorga. Itu kita punya jaminan yang kita udah dapat. Jadi kalau hari ini saudara dipanggil pulang oleh Tuhan, saudara akan hidup bersama-sama dengan Dia. Yang percaya itu katakan amin. Amin. Semua udah bilang amin nih. Yang percaya ini katakan amin. Amin. Saudara, kamu lihat, ketika Yesus tebus dosa kamu tuh, Dia mau ini. Kita semua ada bersama-sama dengan Dia. Dia mau supaya kita semua ada bersama-sama dengan hidup dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Orang yang sudah percaya Yesus, jaminannya itu. Amin. Jaminannya itu, kamu hidup bersama-sama selamanya bersama-sama dengan Kristus. Udah, jangan lagi gentar hatimu. Jangan lagi begini seperti yang di media sosial tuh tiba-tiba si itu login. Apa sih login? Sudah ngomong begitu. Ya, jangan. Kadang-kadang suka, aduh ini, si artis ini, si artis ini itu, yang ngapain ya orang gitu. Lalu kita mulai salah-salahin, padahal yang salah juga kita. Bener kan? Bener saudara ngerasa bersalah? Ketika orang lain pergi percaya orang keluar dari kamu, saudara ngerasa bersalah? Kita bersalah. Kenapa? Karena kita sendiri tidak bisa menceritakan Yesus kepada mereka. Padahal kita sudah dituntut untuk itu. Menceritakan Kristus bagi mereka. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Ceritakan apa yang kamu dapat. Ceritakan apa yang terjadi dalam hidup kamu bersama dengan Kristus. Ceritakan kepada mereka. Jangan sampai orang sudah keluar dari situ baru salahin. Di media sosial, dihina lah, diitulah, Yudas lah inilah. Jangan-jangan kamu juga Yudas. Halo? Amin, saudara. Nah, kita tidak boleh begitu. Tapi mari kita berdoa. Terus kita harus juga jaga diri kita. Seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Agar kita juga memberitakan kebenaran itu bagi orang lain. Supaya orang lain itu juga percaya Yesus. Betul kan? Paskah sebagai pengampunan dosa. Paskah adalah perayaan pengampunan dosa melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Melalui Paskah kita diingatkan tentang kasih, tentang keadilan dan kuasa Allah yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Kebangkitan Kristus memberikan kita kesempatan untuk mulai hidup baru di dalam Dia. Yang setuju katakan amin. Saudara perhatikan baik-baik, melalui Paskah itu kita diingatkan tentang apa? Kasih Allah, keadilan Allah. Harusnya kita mati, itu adil loh Allah. Harusnya kita mati, kalau kita mati itu adil bagi Allah. Tapi Dia nggak mau kita mati. Kenapa? Dia mau ini kita hidup bersama-sama dengan Dia. Makanya Dia datang supaya keadilannya bisa terjadi. Dia harus menggantikan kita di kayu salib. Semua dosa kita harus Dia pikul supaya kita bebas dari dosa. Itu bentuk keadilan dan kasih-Nya ada di sana. Keadilan dan kasih, kemurahan Allah itu ada di sana. Ketika Dia menyelamatkan kita di atas kayu salib. Amin. Haleluya. Nah, kebangkitan Kristus memberikan kita kesempatan untuk mulai hidup baru di dalam Dia. Ya udahlah, kalau kamu sudah ditebus oleh darah Dia, hidup barulah. Jangan gosip sana gosip sini, jangan ngomong sana ngomong sini, jangan kepahitan sana kepahitan sini. Halo. Amin. Kan kita suka begitu. Kita kan suka seperti itu, saudara. Lalu bilang, kan saya manusia. Beda. Alkitab bilang ini, kamu manusia Allah, kamu anak Allah. Setuju katakan amin. Letak kamu itu di atas, bukan di bawah. Setuju katakan amin. Kadang-kadang kita merasa di bawah, kadang-kadang mulut kita juga mengatakan begitu, meneguhkan itu.
Oh saya ini apa? Saya ini manusia biasa, kadang-kadang salah. Iya, semua orang ini bisa salah. Tapi kita harus ingat dan sadar bahwa kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Hidup kita harus selaras, harus berjalan di dalam kebenarannya Tuhan. Ya, ini itu pengampunan dosa. Paskah sebagai kebangkitan kita, sebagai ciptaan baru. Nah, kebangkitan Kristus memberikan kita kuasa melalui kuasa Roh Kudus untuk mengalahkan dosa dan maut, sehingga kita bangkit bersama dengan Kristus menjadi ciptaan baru. Jadi gini, orang yang percaya Kristus, ketika Yesus mati di kayu salib, dia mati juga. Artinya gini, semua dosa dia dimatikan. Amin. Semua dosa dia ditinggalkan. Dan ketika Yesus bangkit, dia bangkit bersama-sama dengan Kristus. Artinya dia menjadi manusia baru. Kita bilang ini, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi sekarang kamu kenakan manusia baru, ciptaan baru. Dengar, bukan masukin di bengkel, terus ganti oli, terus ganti apa? Aki, enggak. Semuanya baru. Semuanya baru. Diciptakan oleh Kristus baru. Pikiran baru, hati baru, mulut baru, kaki baru, rambut baru, semua baru. Haleluya. Makanya yang rambutnya masih gini-gitu tuh hati-hati. Sama saya juga. Semuanya baru di dalam Tuhan. Makanya pola pikir kita harus pola pikir Kristus. Hati kita harus hati Kristus. Jangan nuduh-nuduh orang sembarangan lagi. Ya? Dan kehidupan kita harus benar juga. Jangan menyakiti hati orang. Dan setuju katakan amin? Kita harus hidup menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru itu artinya gini. Semua keinginan Kristus, semua pikiran Kristus, semua hati Kristus ada di dalam hidup kita. Amin. Paskah sebagai pemulihan dan pengharapan. Paskah adalah waktu untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan dan sesama. Nah, melalui Paskah kita dapat meletakkan harapan kepada Kristus dan merasakan kuasa kebangkitannya untuk menghadapi segala tantangan. Jadi gini, Yesus mati di kayu salib itu tuh bangun untuk apa? Untuk apa? Untuk bangun hubungan kita kembali dengan Bapa. Karena hubungan kita terputus. Nah, ketika dia bangkit, dia mau hubungan kita dengan dia tetap berjalan. Tapi, dengar baik, hubungan kita dengan sesama juga harus tetap baik. Nah, dengar ini baik-baik. Kalau hubungan kamu dengan sesama hari ini tidak baik, itu berarti kamu punya hubungan dengan Tuhan juga tidak baik. Ya, itu baik-baik. Dengar itu baik-baik. Jadi kalau hari ini kamu masih membenci orang, masih kepahitan terhadap orang, itu sama, kamu punya hubungan dengan Tuhan juga begitu. Karena Yesus datang memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Kalau hubunganmu dengan Yesus baik, pasti hubunganmu dengan sesama juga baik. Pasti itu, saya pastikan itu. Sudahlah sekarang gini, ada orang yang menyakitimu, udah gak apa-apa, biarkan aja, ampuni dia. Lepaskan pengampunan bagi dia. Yang mau lakukan itu katakan amin. Ya gak apa-apa. Yang lain juga katakan gak jadi masalah. Ya, itu urusanmu dengan Tuhan. Tapi kebenarannya harus seperti itu. Ketika orang menyakiti hatimu, biarkan saja. Yang penting kamu tetap melepaskan pengampunan bagi dia. Kamu tetap mengasihi dia. Haleluya. Karena itu yang diajarkan oleh Kristus. Nah, sekarang kita belajar ini. Paskah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dengar, dalam perjanjian lama, Paskah adalah simbol pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Paskah pertama itu bangsa Israel lakukan di mana? Di mana? Di Israel. Di Mesir. Mereka lakukan di Mesir. Dengan tulah ke-10, kematian anak-anak sulung. Saudara, pada saat itu, semua rumah di bangsa Israel itu harus dibumbui dengan darah. Darah anak domba yang tidak bercela ditaruh di atas bumbungan rumah atau pintu rumah mereka. Supaya kalau malaikat maut lewat, dia lihat tanda itu, dia lewatin rumah itu. Walaupun di dalam rumah itu ada perampok, walaupun dalam rumah itu ada pemerkosa, walaupun dalam rumah itu ada penjahat terbesar sekalipun, Tuhan lewatin. Kenapa? Cuma karena darah itu. Haleluya. Amin. Sekarang, nah kita lihat ya. Dalam perjanjian baru, Paskah adalah penggenapan dari Paskah perjanjian lama, di mana Kristus menjadi anak domba Allah yang mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa manusia. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus ada dalam hidup kita. Dengar,
roh-roh maut itu lewatin kita semua, kita akan hidup bersama-sama dengan dia. Amin. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi dia. Jadi saudara dan saya sudah ditebus bukan lagi dengan darah anak domba. Dengan darah anak domba aja malaikat maut lewat. Apalagi darah Allah. Darah Yesus Kristus yang Allah sendiri. Yang ada di dalam hidup kita. Saudara dan saya sudah diselamatkan. 1000 bahkan 1.000.000%. Haleluya. Dan engkau punya tempat bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Itu Injil. Ya. Itu kabar baik yang harus disampaikan bagi kita semua. Cuma gini, jangan pakai kebebasan itu untuk kehidupan berbuat dosa. Nggak boleh. Itu berarti kita sedang mempermainkan Tuhan. Tuhan tidak mau dipermainkan. Jadi kalau kita sudah ditebus oleh darahnya, mari kita hidup seturut dengan apa yang dia mau. Ya, Paskah adalah peristiwa kebangkitan Kristus yang menandai kemenangan atas maut dan memberikan keselamatan bagi seluruh dunia. Ya, jadi Paskah itu adalah peristiwa kebangkitan Kristus yang menandai kemenangan. Jadi kalau kita merayakan Paskah itu kita merayakan kemenangan, merdeka, kemerdekaan. Lalu kita merdeka dari dosa, lepas dari dosa, lepas dari kuasa dosa. Dan kita hidup dalam kemenangan bersama dengan Kristus. Ketika dia bangkit, kita hidup bersama-sama dengan dia. Nah, mari kita lihat. Firman Tuhan katakan begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Dengar. Ketika kita menjadi serupa dengan kematian Kristus, maka kita juga menjadi serupa dengan kebangkitan Kristus. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi. Ketika kita menjadi serupa dengan kematian Yesus, maka kita juga akan menjadi serupa dengan kebangkitan Kristus. Jadi ketika kita mati, semua dosa kita ditinggalkan, dibuang, lalu kita hidup dalam ciptaan baru tadi. Kita bangkit bersama dengan Kristus, maka kebangkitan itu akan membawa kita pada satu kuasa yang dahsyat, kuasa yang besar. Ada perubahan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ada perubahan besar di dalam hidup kita. Nah, itu yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Kebangkitan Yesus merupakan dasar iman dalam kekristenan, dan ini sebagai bukti Injil yang kokoh bahwa Yesus telah mati, bangkit, hidup, dan naik ke surga. Ya, kayu salib menjadi saksi bagaimana dosa manusia itu dipakukan dalam tubuh Yesus. Jadi salib itu jadi saksi bahwa dosa kita dipakukan di kayu salib. Dan kubur kosong menyatakan kemenangan atas dosa melalui kebangkitan. Kuasa kebangkitannya bukan hanya cerita tentang sejarah yang pernah terjadi, melainkan kuasa yang terus bergerak sampai hari ini. Jadi kuasa kebangkitan itu terus bergerak sampai hari ini. Makanya saudara, saya percaya Yesus itu karena kuasa kebangkitan Kristus. 2000 tahun lalu dia lakukan itu. Sudah 2000 tahun lalu. Tapi pergerakan kuasa itu masih tetap ada dalam hidup kita. Dalam dunia ini maksudnya. Amin. Sehingga saat ini pun kita tetap bersama-sama dengan dia. Nah, itu yang harus kita lihat. Kuasa kebangkitan bekerja dalam diri setiap orang percaya untuk menguduskan, memahami kasih Allah yang tak terbatas, dan kekuatan untuk menanggung segala perkara di dalam Kristus. Jadi kalau ada masalah, ada persoalan, nggak usah takut. Ada kekuatan kuasa kebangkitan Kristus itu yang menyertai saudara. Kalau saudara sadar, saudara sudah diselamatkan oleh Kristus. Kadang-kadang kita nggak sadar kan, makanya teriaknya Tuhan terus, bersungut-sungut terus. Kenapa nggak sadar? Makanya saya sering sadar. Kamu siapa di dalam Tuhan? Itu penting, saudara. Karena pola pikir itu bisa mengubah segala sesuatu. Kalau kamu pikir dia nggak benar, ya udah tindakan kamu ke dia juga nggak benar. Tapi kalau kamu berpikir dia benar, pasti tindakan kamu pun benar ke dia. Betul nggak? Betul apa benar? Loh, sudah mulai lapar ya? Sudah mulai lapar atau sudah mulai bosan? Jangan bosan dengan firman Tuhan. Saya
Khotbah ini sampai jam 5 sore baru selesai. Itu ada yang sudah cap-cap di situ. Kayak cecak. Ya. Yang pertama kita belajar, hidup yang baru dalam Kristus. Ya, hidup yang baru dalam Kristus. Roma pasal yang ke-6, 4 sampai 6 dan 11. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi saudara lihat, saudara sama dengan kematian, saudara menjadi sama dengan kematian Kristus, maka saudara juga menjadi sama dengan kebangkitan Kristus. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, telah turut mati. Manusia lama kita, tukang bohong, tukang penipu, tukang pemerkosa, tukang ngomong jorok, tukang tipu orang, segala macam itu sudah dipakukan di kayu salib. Haleluya. Dan kamu sekarang menjadi ciptaan baru. Karena kita manusia itu turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Demikian ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Ya, kamu hidup dalam Allah, dan bagi siapa? Bukan bagi kamu, tapi bagi Kristus. Jadi tujuan hidup kita di dunia ini cuma memuliakan Tuhan, memuliakan Kristus. Dia ciptakan kita supaya kita memuliakan Dia. Salah satu tujuan Tuhan dalam hidup kita itu seperti itu, supaya kita manusia yang diciptakan itu memuliakan dan meninggikan Dia. Nah, bagaimana kita bisa memuliakan Dia kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kalau hidup kita suka nipu orang, kalau hidup kita suka benci orang, kalau hidup kita suka ngomong orang, kalau hidup kita suka fitnah orang, gimana kita hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Bisa memuliakan Tuhan seperti itu? Enggak bisa. Kita harus hidup dalam kebenaran, baru kita memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, mari kita lihat ini. Transformasi hidup yang baru dalam Kristus. Kita lihat ya saudara. Transformasi hidup yang baru dalam Kristus. Yang saya buatnya agak ini, tapi saya baca aja. Yesus dihukum. Ya, Yesus dihukum supaya Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yang setuju katakan amin. Yesus dilukai supaya kita disembuhkan. Ya, Yesus dijadikan berdosa supaya kita menjadi benar. Ya, Yesus menemui maut supaya kita beroleh kehidupan. Yang setuju katakan amin. Ya, Yesus dijadikan kutuk Yesus dijadikan kutuk supaya kita menerima berkat Tuhan. Yesus menjadi miskin supaya kita menerima kelimpahannya. Yang setuju katakan amin. Saudara lihat, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Yesus datang itu membawa kelimpahan bagi kita. Dia tidak membawa kekurangan bagi kita. Dia tidak membawa malapetaka bagi kita. Kadang-kadang orang berpikir, kok ikut Yesus jadi begini sih? Kok ikut Yesus jadi nggak punya apa-apa? Karena pola pikir kamu yang salah. Amin. Kalau dia bilang begini, aku datang dalam hidup kamu supaya kamu mempunyai kelimpahan. Yang udah berpikir kamu mempunyai kelimpahan. Dengar, kelimpahan di dalam Tuhan itu bukan punya uang, hanya duit, bisnis yang sukses. Bukan itu saja. Tapi damai sejahtera yang berkelimpahan, sukacita yang berkelimpahan, hidup nyaman, hidup aman di dalam Tuhan, itu kelimpahan yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Makanya pola pikirmu tuh harus rubah. Haleluya. Orang yang banyak duit kalau nggak punya sukacita ngapain? Berantem terus dalam rumah. Halo. Amin. Amin apa aman? Gitu. Kita harus latih itu, saudara. Nah, dia rela dipermalukan
ditinggalkan supaya kita menerima kemuliaannya. Ya. Terus dia rela ditinggalkan supaya kita diterima oleh Allah. Ya. Supaya kita diterima oleh Allah. Dia rela ditinggalkan oleh Allah supaya kita bisa diterima oleh Allah. Dengar, itu semua karena apa? Transformasi hidup yang baru di dalam Kristus. Harusnya seperti itu. Jadi hidup kita ini harus gini, suka mengampuni, ya. Hidup kita sudah disembuhkan, hidup kita menjadi orang benar, hidup kita apa? Kita beroleh kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Kita menerima berkat Tuhan, kita menerima kemurahan, kelimpahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, kalau hari ini kamu belum menerima seperti itu, percayalah, Tuhan punya rancangan yang besar di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Yang kedua, kemenangan atas dosa dan maut. Firman Tuhan katakan begini, saudara. 1 Korintus 15 ayat 54. Dan sesudah yang binasa ini mengenakan yang tidak binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, aduh, tepuk tangan cuma sedikit begitu untuk Tuhan. Yes. Dengar, hai maut, di manakah kemenanganmu? Kemenanganmu sudah tidak ada lagi. Sekarang kita yang menang bersama dengan Kristus. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, kita menang. Saudara dengar, ketika Yesus mati, maut itu bersukacita. Maut itu bersukacita. Kenapa? Karena Yesus mati. Tapi ketika dia bangkit dari antara orang mati, mereka semua tutup mulut. Kenapa? Karena dia menang atas kuasa maut. Haleluya. Dia menang atas kuasa maut. Hari ini dengar baik-baik, maut tidak akan lagi menjamah kehidupanmu, karena engkau sudah memenangkannya. Kuasa dosa tidak ada dalam hidupmu lagi, karena engkau sudah memenangkannya bersama dengan Kristus di kayu salib. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Itu lagi, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kemenangan sudah dikasih ke Tuhan, dikasih oleh Yesus ke kita, itu mutlak kita punya. Dengar, bukan hal yang apakah gue menang? Enggak, mutlak kamu punya. Makanya perlu percaya. Jangan rasa-rasa. Amin. Kalau orang rasa-rasa tuh di restoran aja rasa. Tapi kalau percaya di dalam Yesus, imanmu yang menyelamatkanmu. Apapun yang terjadi, percaya saja. Tuhan pasti mengeluarkan engkau dari setiap masalah. Atau Tuhan akan memberikan kekuatan bagimu, sehingga engkau keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Amin. Jaminan atas kemenangan maut dan dosa diberikan bagi kita yang tetap memelihara iman dan percaya kepada Kristus. Dengar, orang yang sudah di luar Kristus, pasti ini kuasa maut masih merajalela dalam hidup mereka. Kuasa dosa masih ada dalam hidup mereka. Tapi kita yang sudah percaya Kristus, itunya sudah hilang dari hidup kita. Maut dan dosa itu sudah hilang dalam kehidupan kita. Berarti kita harus jaga diri kita. Amin. Jangan membenarkan bahwa Tuhan sudah lepaskan aku dari dosa, jadi aku berbuat dosa lagi nanti Tuhan. Enggak boleh kayak gitu. Tapi karena kita sudah tahu kehidupan kita ada dalam Kristus, maka hari ini kita hidup di dalam Dia supaya Dia disenangkan oleh kehidupan kita. Amin. Yang terakhir, memuji maju dong, kekuatan dalam pengharapan. Firman Tuhan katakan begini, terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan apa yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi kematian kebangkitan Kristus itu membawa kekuatan dalam pengharapan bagi kita. Kita tetap punya pengharapan di dalam Kristus karena Dia sudah mati dan bangkit untuk kehidupan kita. Sehingga hari ini kita sudah dibebaskan dari dosa. Dan hari ini kita bisa berkata, puji Tuhan, bersyukur karena aku hari ini berada bersama-sama dengan Kristus dalam kekekalan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi